Halo semuanya, selamat datang di acara kami hari ini. Saya Rino. Saya Ray. Kita di sini akan membahas soal tema yang berjudul pertambangan emas dan dampak lingkungan sekitar, terutama di Tembagapura, Timika, Papua. Betul sekali, Saudara Rino. Papua memang dikenal dengan cadangan emas terbesar. Salah satunya yang paling terkenal yakni Freeport. Tetapi di balik kekayaan alam itu ada banyak sekali masalah lingkungan, masalah sosial yang harus kita bahas. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana pertambangan emas itu beroperasi secara etis. Bisakah tidak tambang emas ini tetap menghormati masyarakat lokal dan tidak merusak lingkungan sekitar? Benar sekali. Soalnya kalau kita lihat sekarang banyak di daerah Papua yang rusak parah karena tambang. Sungai tercemar, tanah yang tidak subur dan hutan-hutan habis. Itu baru dari segi lingkungan. Belum lagi kalau kita masuk dalam segi masyarakat lokal yang kehilangan tanah, sumber daya alam yang bahkan tradisi yang hancur. Iya, betul sekali, Ray. Sekarang kita lihat perusahaan tambang datang, eksplorasi dan meninggalkan masalah buat penduduk lokal. Jadi masyarakat tidak cuma lingkungan tanah, tetapi juga lingkungan hidupnya yang rusak. Padahal kalau dipikir-pikir, mereka yang tinggal di sana harus juga ikut diuntungkan, bukan malah menderita. Tepat sekali, Saudara. Itu sebabnya penting bagi perusahaan tambang untuk beroperasi secara etis. Tetapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan tambang yang etis? Ya, kalau menurut saya itu tambang yang etis itu tambang yang tidak cuma memikirkan keuntungan buat mereka sendiri. Mereka harus bisa menghormati hak-hak masyarakat lokal, menjaga lingkungan, itu tentu bertanggung jawab atas kerusakan yang mungkin mereka timbulkan. Ya. Masalahnya nih, mereka bisa bikin kesepakatan yang jelas dengan masyarakat sebelum mulai beroperasi. Nah, jadi masyarakat tahu apa yang mereka dapatkan dan perusahaan tambang juga paham batas-batas mereka. Ya, setuju sekali, Ray. Perusahaan harus transparan, bukan cuma datang untuk mengekspor di mana saja yang mereka mau. Ada yang namanya persetujuan dari masyarakat setempat. Kalau di dunia internasional itu biasa disebut dengan persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan. Wah, keren itu. Jadi masyarakat kan dikasih informasi yang jelas dan mereka bisa bilang setuju atau tidak dengan aktivitas tambang itu. Dan kalau tambang sudah berjalan, dampaknya harus terus dipantau. Iya, betul. Bukan cuma lingkungan tapi juga soal tanggung jawab sosial. Misalnya, perusahaan tambang bisa bikin program-program yang membantu masyarakat lokal seperti pendidikan dan kesehatan. Betul sekali, Saudara. Tapi sisi lain juga pemerintah harus tegas, Saudara Rino. Regulasi sosial, lingkungan dan tambang harus jelas dan ditegaskan dengan ketat. Jangan sampai aturan cuma menjadi hiasan kertas semata. Ya, betul sekali, Ray. Apalagi di Papua di mana tambang emas itu besar sekali dampaknya. Misalnya, pencemaran sungai karena limbah tambang itu sering terjadi. Padahal masyarakat lokal masih bergantungan pada sungai untuk hidup sehari-hari. Iya, itu fatal sekali. Limbah kimia dari tambang kayak merkuri bisa mencemari air dan tanah, bikin kerusakan yang mungkin butuh puluhan bahkan ratusan tahun buat dipelihara. Nah,
Jadi apa sih solusinya supaya pertambangan emas itu tidak merusak lingkungan lebih parah? Sebenarnya ada sih, ada teknologi ramah lingkungan yang bisa dipakai. Misalnya pengolahan limbah yang lebih baik atau teknik penambangan yang lebih hati-hati. Dan perusahaan-perusahaan besar juga harus sudah mulai untuk berinvestasi di teknologi ini. Jadi intinya begini, pertambangan emas itu bisa saja dilakukan dengan cara yang lebih berkelanjutan. Tetapi itu semua tergantung pada niat baik perusahaan, pengawasan pemerintah, dan keterlibatan aktif masyarakat kecil lokal. Setuju tuh. Kalau tiga hal ini bisa berjalan bersama-sama, kita bisa dapat manfaat ekonomi dan tambang tanpa harus menghancurkan alam atau masyarakat yang di sekitar tambang tersebut. Ya benar sekali, Rey. Mudah-mudahan obrolan kita hari ini bisa membuka mata semua orang tentang pentingnya tambang yang bertanggung jawab. Kalau dikelola dengan baik, semua pihak bisa diuntungkan tanpa harus mengorbankan lingkungan dan masyarakat lokal. Oke, itu dulu ya dari kita hari ini. Semoga teman-teman yang mendengar bisa lebih paham soal tantangan dan peluang dan dalam pertambangan emas di Papua. Dan jangan lupa untuk selalu kritis dan peduli dengan lingkungan sekitar kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Yo, your majesty.